Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang berbahagia, kita bertemu lagi untuk mengkaji KD terkait dengan iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menerapkan perilaku mulia yang kita ambil dari prinsip-prinsip Asmaul Husna itu. Nah, kita kemarin bahas tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana kita menerapkannya ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah tentang Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim itu artinya yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Nah, ini diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Infitor, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Nah, ini salah satu kata Al-Karim yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip Al-Karim, prinsip Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari? Satu contoh misalnya, Al-Karim yang maha mulia. Bagaimana kita ini menjaga kemuliaan diri? Bagaimana agar diri kita itu terjaga kemuliaannya, misalnya terjaga kesuciannya, tidak melakukan pergaulan bebas tanpa batas, tidak memperhatikan norma-norma agama. Bagaimana kita menerapkan tentang kedermawanan? Nah, kita bisa menolong menjadi dermawan dengan cara apa? Belajar memberikan pertolongan terhadap sahabat kita dalam hal kebaikan. Yang maha pemurah memberikan bantuan. Katakanlah misalnya ada teman kita yang kesulitan, kita bantu. Nah, sekarang ini misalnya ada teman kita yang kesulitan untuk kuota di dalam pembelajaran daring, kita bantu. Kemudian kita sisihkan sebagian uang kita untuk apa? Untuk infak, untuk sedekah, dan seterusnya. Itu terkait dengan Al-Karim. Lalu yang kedua, prinsip kedua adalah Al-Mu'min, yang maha pemberi rasa aman. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata-kata al-amnu di sini. Al-Mu'min yang maha pemberi rasa aman bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meneladani sifat al-mu'min ini. Misalnya apa? Menjaga keamanan lalu lintas. Contoh, kita berjalan, di tengah jalan ternyata ada truk yang menjatuhkan batu besar. Kita di belakangnya, di pinggir misalnya kita sedang jalan kaki. Maka bagaimana kita ini menyingkirkan batu itu agar orang yang melewati setelah itu aman, tidak terjadi kecelakaan. Itu contoh kecil. Ada paku yang berserakan. Nah, ini kalau dilewati motornya kena paku, gembos, bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana kita mengamankannya? Lalu kita lihat ada anak-anak kecil atau orang tua yang akan menyeberang jalan. Misalnya, kita kemudian membantunya menyeberangkan jalan. Termasuk diantaranya bagaimana kita menjaga keamanan lingkungan dengan menggalakkan ronda, siskampling, kita menjaga lingkungan kelas kita agar aman, dan seterusnya. Ini termasuk menerapkan akhlak mulia yang kita ambil dari sifat Allah Al-Mu'min. Itu Al-Mu'min. Berikutnya adalah Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha mewakili atau yang maha memelihara. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nanti bisa dicek ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan Al-Wakil ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kita selalu berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kemudian kita menyerahkan sepenuhnya hasil itu pada Allah. Inilah bertawakal. Kita menyerahkan
kepada Allah hasilnya setelah kita berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, maka kemudian kita berserah diri pada Allah. Ya Allah, saya sudah bersungguh-sungguh dalam berikhtiar dan juga berdoa sungguh-sungguh, saya serahkan hasilnya pada Engkau ya Allah. Itu satu contoh terkait dengan Al-Wakil. Al-Wakil juga Maha Pemelihara. Maka bisa kita tiru dengan cara apa? Memelihara lingkungan kita, memelihara kebersihan lingkungan, dan seterusnya. Taman-taman yang ada di sekitar kita, di rumah, di sekolah itu menjadi kewajiban kita untuk memeliharanya. Termasuk hutan-hutan dan seterusnya. Itu akan menjadi satu contoh bagaimana kita menerapkan prinsip al-wakil di dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah al-matin. Al-matin itu artinya yang maha kukuh. Di antaranya disebutkan di dalam surat Az-Zariyat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang maha kukuh. Jadi Allah itu maha tangguh ya, maha kokoh. Nah, apa yang bisa kita contoh dari sifat al-matin ini? Salah satunya adalah tidak mudah terpengaruh atas rayuan-rayuan, godaan-godaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Kita ini kuat di dalam berjuang untuk belajar sungguh-sungguh agar masa depan kita lebih baik. Kita sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi cobaan, dan seterusnya. Ini prinsip al-matin, tidak mudah putus asa. Ini berguna sekali kita terapkan, apalagi di Gunung Kidul. Banyak orang yang putus asa kemudian bunuh diri dengan ada pulung gantung itu ya. Nah itu bisa menjadi satu penerapan akhlak mulia dari al-matin ini untuk mencegah terjadinya bunuh diri di wilayah Gunung Kidul. Ini al-matin. Berikutnya adalah al-jami. Al-jami artinya yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Nanti dicek itu apa artinya ya. Nah, bagaimana kita menerapkan al-jami ini dalam kehidupan sehari-hari? Al-jami ini bisa kita gunakan prinsipnya di dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial. Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Misalnya teman kita berselisih, kita persatukan, kita damaikan. Rajin melakukan sholat berjamaah. Kita berinovasi, kemudian kita melakukan kegiatan di dalam organisasi. Ini termasuk penerapan prinsip al-jami. Kemudian kita hidup di dalam masyarakat itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini termasuk penerapan prinsip al-jami. Berikutnya adalah al-adl, yang maha adil. Ini di dalam surat Al-An'am 115 disebutkan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddilah li kalimatih wa huwas samiul alim. Prinsip keadilan. Bagaimana wujudkan perwujudan dari meneladani sifat Allah al-adil dalam kehidupan sehari-hari. Satu, misalnya di kelas kita ada teman kita yang berselisih. Maka bagaimana kita tidak memihak, tidak membela salah satu, apalagi membela yang salah, tapi bagaimana kita bisa mendamaikan saudara itu secara adil. Gitu. Lalu kita bisa menjaga diri, lingkungan kita dari kezaliman. Kita berbuat adil terhadap diri kita. Misalnya bagaimana kita mengatur kehidupan kita sehari-hari. Kita bagaimana mengatur waktu, kapan kita belajar, kapan kita istirahat. Itu namanya adil terhadap diri sendiri. Begitu juga termasuk adil terhadap orang lain. Terus adil terhadap Allah, bagaimana kita memenuhi hak-hak Allah di dalam ibadah kita. Itu penerapan prinsip keadilan. Lalu yang terakhir adalah al-akhir, yang maha akhir. Nah, ini dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Apa maksudnya ini, Pak? Al-akhir ini maksudnya adalah bahwa Allah itu maha kekal. Itu ketika semuanya hancur, Allah tetap ada. Allah tidak akan berakhir. Dan Allah adalah tujuan dari semua pergerakan makhluknya. Tujuan akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi hidup ini tujuan akhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meneladani sifat Allah al-akhir bisa kita lakukan dengan cara misalnya tidak meninggalkan perintah Allah. Senantiasa melaksanakan perintah Allah. Contoh misalnya sholat 5 waktu. Patuh dan menghormati kedua orang tua. Kemudian senantiasa berjuang untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela, berdosa, dan seterusnya. Kemudian apa? Menghindari pergaulan-pergaulan bebas, dan seterusnya. Ini diantara perwujudan dari penerapan sifat al-akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tambahan dari keterangan pada pertemuan terdahulu. Semoga bermanfaat. Silakan dikaji ulang textbook yang sudah ada atau buku referensi, dibaca ulang sehingga nanti bisa dalam diskusi dan dalam mengerjakan tugas bisa selesai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.